Capaian literasi dan numerasi di SD Negeri Alasombo II masih tergolong sedang, dengan tantangan seperti minimnya akses buku karena ada tantangan pada tempat perpustakaan sekolah, rendahnya kebiasaan membaca di keluarga, dan pembelajaran numerasi yang masih abstrak. Lingkungan sekolah juga belum sepenuhnya mendukung perkembangan keterampilan ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi lingkungan kaya teks yang mencakup buku, poster edukatif, grafik, dan sudut baca di berbagai area sekolah. Pendekatan ini bertujuan menumbuhkan kebiasaan membaca, meningkatkan pemahaman teks, serta memperkenalkan numerasi secara kontekstual. Dengan keterlibatan seluruh komunitas sekolah, diharapkan budaya literasi dan numerasi semakin kuat. Lingkungan kaya teks adalah lingkungan yang dipenuhi dengan berbagai bentuk teks cetak seperti label, cerita dinding, dan karya murid yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi. Lingkungan ini memberikan peluang bagi murid untuk berinteraksi dengan berbagai jenis bahan cetak dan memahami simbol serta pesan yang terkandung di dalamnya. Lingkungan kaya literasi dimaknai sebagai lingkungan yang menajamkan murid dengan teks multimodal, termasuk materi cetak, sehingga murid dapat berpartisipasi dalam kegiatan literasi secara rutin. Teks multimodal merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan mode antara teks visual, yaitu gambar statis, lisan atau aural, linguistik, gestur, dan spasial. Untuk menumbuhkan lingkungan kaya literasi, guru perlu memperkuat lingkungan fisik, sosial afektif, dan akademik. Strategi membangun budaya literasi sekolah yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan akademik yang literat. Ini bisa dicapai dengan cara 1. Melaksanakan berbagai program untuk pembiasaan literasi. 2. Menerapkan strategi literasi dalam pembelajaran. 3. Membentuk tim literasi sekolah. Dan 4. Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal. Teks multimodal merupakan teks yang dekat dengan kehidupan murid saat ini, yaitu yang biasa mereka lihat, dengar, dan gunakan. Dengan menyimak, membaca, dan memirsa teks multimodal, murid akan terbiasa berpikir kritis dengan cara menanggapi, menganalisis, dan merefleksi materi di dalam teks tersebut. 3 prinsip memilih buku sebagai teks multimodal, yaitu prinsip 1, sesuai dengan minat murid, prinsip 2, variatif, prinsip 3, sesuai dengan kemampuan murid. Prinsip 1 adalah sesuai dengan minat murid. Ini berarti bahwa alur cerita yang menarik dan relevan dengan murid, sesuai dengan konteks sosial dan budaya, ilustrasi yang menarik dan bermakna bagi murid, tokoh yang dapat dikenali murid, cerita menjadi hidup untuk murid melalui alur cerita dan gambar yang menarik, membawa kesenangan untuk murid, dan melibatkan dan menginspirasi murid. Prinsip 2, variatif. Terdapat pilihan-pilihan buku untuk mengakomodasi perbedaan ketertarikan dan perbedaan kemampuan membaca murid. Prinsip 3, sesuai dengan kemampuan murid. Dimulai dari buku untuk pembaca dini yaitu jenjang A, buku untuk pembaca awal jenjang B1 sampai B3, dan buku untuk pembaca semenjana pada jenjang C. Strategi kedua yaitu mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat. Ini berarti perlu melibatkan guru dan staf dalam program literasi,
kepemimpinan kepala sekolah dalam program literasi, dan memberikan penghargaan terhadap prestasi akademik dan non-akademik murid. Strategi ketiga yaitu mengondisikan lingkungan fisik kaya literasi. Bisa dilakukan dengan memajang karya murid di lingkungan sekolah dan menyediakan buku fiksi dan non-fiksi di perpustakaan dan atau sudut baca kelas. Lingkungan kaya teks menciptakan lingkungan yang penuh dengan berbagai jenis teks seperti label, cerita dinding, karya murid, papan buletin, grafik dan diagram, pojok baca. Tujuan menciptakan lingkungan kaya teks adalah meningkatkan minat baca, mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, dan mengoptimalkan sarana di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Antaswidi, pengawas pendamping dari Ibu Uki Surya Puspita yang kali ini maju sebagai kepala sekolah prestasi untuk tingkat Kabupaten Sidoarjo dengan best practice atau berbagi baik, yaitu lingkungan kaya teks untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di SD Anak Sumber 2. Beliau memang kepala sekolah yang cukup kreatif, meskipun baru beberapa tahun menjabat sebagai sekolah, dia punya terobosan karena kebetulan beliau juga seorang guru, basicnya dari guru penggerak, sehingga banyak pengalaman yang diaplikasikan di dalam kedinasan, khususnya untuk memajukan di SD Anak Sumber 2 sehubungannya dengan yaitu peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Semoga nanti ke depan beliau akan selalu membawa SD Anak Sumber 2 menjadi lebih baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca nyaring sangat bermanfaat sekali bagi anak. Yang pertama yaitu anak dapat menambah kosakata. Yang kedua dapat memahami intonasi cerita yang dibacanya. Kemudian dapat mengucapkan kalimat dengan tepat sesuai dengan lafalnya, dengan jeda dan dengan tempo yang tepat. Kemudian selain itu membaca nyaring dapat meningkatkan pemahaman anak terhadap suatu cerita yang dibacanya, dan juga dapat meningkatkan minat baca anak yang tadinya anak masih enggan atau belum semangat untuk membaca, sehingga dengan membaca nyaring anak dapat lebih bersemangat atau lebih antusias untuk belajar membaca. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Perasaan murid ketika saya membacakan nyaring, mereka sangat antusias dan bersemangat ketika mendengar bacaan dengan ekspresi dan emosi yang tepat. Dengan antusiasme dari murid-murid yang tinggi, saya juga ikut bersemangat dalam membacakan. Perasaan murid ketika membuat dan memamerkan karya di dinding, murid-murid begitu senang dan bangga terhadap pencapaiannya. Saya juga sangat bangga terhadap kreativitasnya serta kemampuan menulisnya. Saya menemukan hal-hal baru seperti meningkatnya kreativitas murid, kemampuan menulis, serta minat dan bakat mereka melalui tema dan gaya penulisan mereka. Dengan menerapkan hal baru tersebut, untuk pembelajaran berikutnya di masa depan diperlukan meningkatkan kreativitas, meningkatkan kemampuan menulis, serta mengintegrasikan dengan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Terima kasih.